Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ado Rizky, perwakilan dari FB5, ingin menampilkan sebuah pertunjukan dalam bentuk video untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah MPKTA dengan dosen yaitu Profesor Raldi Artono Gustur. Ini bertajuk tema Pancasila. Sebelumnya, Indonesia yang juga dikenal dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang terletak di benua Asia, tepatnya di Asia Tenggara, yang dilintasi oleh garis khatulistiwa sehingga Indonesia merupakan negara tropis yang memiliki dua musim, musim hujan dan musim panas. Kemudian Indonesia ini terletak di antara dua benua, benua Asia dan benua Australia. Sedangkan Indonesia juga terletak di antara dua samudra besar yang ada di bumi, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau, di mana hanya sekitar 7.000 pulau yang berpenghuni. Ibu kota negara Indonesia adalah Jakarta, yang terletak di Pulau Jawa. Bhinneka Tunggal Ika yang bermakna beraneka ragam tetapi satu merupakan lambang nasional Republik Indonesia. Lambang ini menggambarkan masyarakat Indonesia yang majemuk namun tetap satu, juga menjadi pegangan hidup masyarakat Indonesia. Ideologi dasar bagi negara Indonesia adalah Pancasila. Kata Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yaitu panca yang berarti lima dan sila yang berarti prinsip atau asas. Pancasila adalah rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sidang yang beberapa kali dilakukan oleh BPUPKI, ada upaya untuk merumuskan dasar negara Indonesia merdeka. Nah, usai melalui 2 kali persidangan tersebut yang dihadiri oleh para pendiri negara, maka diputuskanlah Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Ya, jadi sila pada Pancasila ada 5. Sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab, ketiga persatuan Indonesia, keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, lalu apa sih penerapannya 5 sila ini dalam kehidupan sehari-hari? So, check this out. Selamat menyaksikan. Ya oke teman-teman, tadi JJ tuh udah ngungkapin pendapatnya mengenai korupsi Indonesia. Oke, Dip, coba menurut lu gimana sih pendapat lu mengenai korupsi Indonesia? Boleh dong disampaikan? Korupsi di Indonesia tuh udah marak banget ya. Nah, menurut gue kayak masih kurang kerjasama gitu loh antara pemerintah sama rakyatnya yang belum bekerja sama dengan baik untuk memberantas korupsi itu. Kayak gitu sih. Guys, kayaknya kita diskusi berhenti bentar deh. Itu lagi ada azan tuh kayaknya. Oh iya, oke. Kita dengar dulu. Oke. Oke. Late.
Udah belum? Udah ya? Oh, udah selesai tuh ya. Oh, ya teman-teman buat yang mau sholat dulu aja nggak apa-apa. Nanti kita diskusinya kita lanjut lagi nanti aja. Hai teman-teman semuanya. Wis. Apa kabar nih? Wis, udah pada lulus nih kita sekarang ya. Asik banget. Iya. Nih pertama gue mau nanya nih. Nih Adiba sama Evelyn kira-kira mau kerja di mana nih abis ini? Gue sih maunya kerja di perusahaan sih, perusahaan kosmetik mungkin. Gue mau di Unilever deh. Ih, sama lagi. Mau di bagian apa nih? Bareng di Mau di bagian apa? Kayaknya cewek. Kalian mau di Cewek bagian kan apa? pantasnya. Gimana ya? Hah? Bukannya susah ya biasanya buat cewek buat naik pangkat gitu ya? Apalagi kalau lu mau pangkat tinggi, kan kayak lu kan butuh leadership skill gitu. Cewek aja kadang-kadang kalau nentuin keputusan suka pelin-pelan, labil, kebanyakan pakai emosi gitu loh. Emang lu yakin bisa ya? Cewek juga kan kalau mikir gak pakai logika, pakai hati kan. Ambil keputusan pakai hati kalau cewek. Gimana tuh? Kebanyakannya juga cowok gak sih? Lebih pantas cowok lah. Kalau jadi Pemimpin pemimpin. kan biasa CEO gitu kan cowok-cowok. Iya. Jangan sekarang tuh harusnya udah kesetaraan gender tahu. Kita tuh iya tahu. cewek cowok tuh udah setara, mau pekerjaannya, gitu-gitu deh. Kalian kuno banget deh, mas kok mikir-mikir kayak gitu. Coba deh lihat, baik banget gak sih orang-orang yang yang bisa jadi leader di Indonesia ini sendiri pun udah ada 16 CEO. Terus juga kayak Megawati, terus juga Menteri kayak Sri Mulyani juga itu perempuan. Jadi dia bisa jadi menteri, terus Menteri Susi juga, ya kan? Semuanya bagus kerjanya. Nah, gue setuju banget tuh guys. Enggak nih. Ada buktinya gak foto gitu? Enggak. Ada dong. Coba kasih Mana temen coba dulu. lihat. Kelihatan nggak? Ini menurut situs Bombastis ada Anna Tricia Sutanto, ini dia wakil presiden PT Pan Brother. Terus ada Angki Yudhistia, dia ini CEO CEO dan founder perusahaannya sendiri Disable Enterprise. Tuh bahkan dia bisa bikin perusahaan sendiri loh, keren banget kan? Terus ini gak sih ada SPI kan di lab kita, dia itu presiden yang se-internasionalnya itu juga loh cewek, antara tahun ini atau tahun depan. Jadi kayak ya cewek itu nggak terbatas kemungkinannya menjadi pemimpin guys, apalagi untuk organisasi internasional loh tentang oil and gas yang kelihatannya tuh kayak oil and gas cowok gitu kan, tapi ini dia bisa perempuan gitu loh, jadi nggak terbatas guys. Gitu teman-teman. Jadi Sekarang sekarang stop ya orang tuh dari perempuan. udah benar-benar mengamalkan banget yang namanya sila kedua, di mana kita itu semuanya setara antara laki-laki dan perempuan. So jangan pernah ngomong kayak gitu lagi guys. Itu udah kuno banget. Gimana? Oh guys, Setuju ya? jangan remehin perempuan, oke? Iya. Jago lah pokoknya. Mantap. Oke. Siap. Semangat ya buat Evelyn sama Adiba. Thank you, kalian juga. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau. Kenapa dah orang banget nyanyi? Iya, anak zaman sekarang sih nyanyi kayak gitu sih. Tahu Iya. ngapain nyanyi lagu Indonesia? Enak banget lagunya. Iya sih, tapi enakan Korea. Kok kalian Adiba sama Evelyn kok menghina Indonesia? Parah. Dia norak banget kayaknya. Nyanyi lagu bangsa Indonesia itu merupakan penerapan dari sila ketiga loh. Oh iya kak, apa tuh? Yaitu
penerapannya kayak mengembangkan rasa cinta kepada bangsa Indonesia, salah satunya dengan nyanyi kayak seperti Nathan itu loh. Gitu ya. Asal kalian tahu aja ya. Negara kita tuh nggak bakal bisa merdeka kalau misalnya orang dalam itu nggak bersatu, tau nggak sih? Kan dulu itu kan mereka tuh cuma bersatu cuma buat memerangi penjajah yang dari daerah sendiri. Nah, tapi itu nggak ada yang berhasil. Nah, barulah setelah mereka semua tuh bergabung, yang dari Jawa, yang dari Ambon, yang dari Sumatera, dari tempat-tempat lain bergabung di Indonesia. Nah, baru tuh perjuangan mereka itu berhasil. Itu jadi sebenarnya pesan untuk penting. Jadi kita nggak boleh ngeremehin lagu-lagu daerah juga, karena itu sebenarnya salah satu bukti bahwa kita itu udah satu. Oh iya, sesuai juga ya sama dari Sabang sampai Merauke ya? Dari Sabang sampai Merauke. Sesuai banget. Keren juga. Iya, kalau misalnya kita nggak suka sama budaya kita sendiri juga kayak lagu-lagunya, terus siapa yang akan meneruskan? Masa dibiarkan hilang begitu saja? Benar itu teman-teman. Kita kan harus memperjuangkan apa yang sudah di. Benar kan? Abis ini kita nyanyi bahasa lagu Indonesia aja kali ya? Ayo, boleh. Boleh banget tuh. Pokoknya nanti kita nyanyi bareng-bareng, oke? Keren banget deh. Malam teman-teman, pada malam hari ini kita akan membahas mengenai larangan pemerintah mengenai mudik. Menurut kalian gimana sih pendapat kalian gimana mengenai larangan mudik ini? Boleh dari Ado Rizky duluan ungkapkan. Ya, terima kasih moderator. Beberapa hari sebelumnya masyarakat Indonesia telah diviralkan dengan pernyataan dari Jokowi tentang larangan mudik, tetapi pulang kampung boleh. Menurut saya pulang kampung dibolehkan saja karena banyak orang yang berasal dari daerah masing-masing atau dari daerah pelosok yang pergi bekerja di kota yaitu Jakarta. Sedangkan pada masa pandemi ini kan banyak PHK yang terjadi sehingga orang yang bekerja di kota ini mau ngapain lagi di kota, sedangkan pekerjaan tidak ada, maka diperbolehkan menurut saya, tetapi harus dicek dulu kesehatannya begitu. Oke, baik, terima kasih Ado untuk pendapatnya. Berikutnya silakan Adiba Putri untuk menyampaikan pendapatnya. Oke, terima kasih. Untuk larangan mudik, kalau menurut saya setuju dengan pemerintah bahwa kalau larangan mudik itu akan berdampak, jadi si corona ini akan stop untuk menyebar gitu kan, karena bisa jadi kalau misalnya orang yang mudik itu dari kota pulang ke kampung halamannya itu bisa membawa virus-virus tersebut. Lalu mungkin dianya nggak bergejala, cuman dia membawa virus lalu ditularkan kepada keluarganya yang mungkin daya tahan tubuhnya itu lemah gitu. Oke, jadi menurut Anda setuju dengan larangan? Iya, menurut saya setuju. Oke, iya, terima kasih. Sekarang selanjutnya Altaf silakan untuk memberikan pendapatnya mengenai larangan ini. Silakan. Menurut saya sih, saya setuju sama larangan mudik. Karena larangan tersebut yang pastinya sudah didiskusikan secara jelas oleh pemerintah. Lagi pula larangan tersebut merupakan salah satu hal untuk menangani masalah pandemi corona dengan pengurangan penyebaran virus corona tersebut. Menurut saya seperti itu. Oke, baik. Altaf, terima kasih untuk pendapatnya. Selanjutnya kita mendengarkan pendapat dari Jeremia. Silakan, J. Oke. Kalau menurut saya pribadi ya, sebenarnya sih aturan dari pemerintah yang diberikan sekarang itu masih agak ambigu ya. Karena Pak Jokowi kan bilang bahwa kalau mudik itu dilarang, tapi kalau pulang kampung itu boleh. Kalau menurut saya sih pemerintah harus lebih tegas aja gitu loh. Jadi menentukan kalau misalnya benar boleh, semuanya boleh, kalau enggak ya semuanya enggak. Tapi di luar dari itu, yang lebih penting sebenarnya dari orang yang mau mudik itu sendiri. Kalau menurut saya sih sebenarnya nggak apa-apa mudik. Asalkan protokol-protokol tentang ya kesehatan diri sendiri itu tetap dilakukan dengan baik gitu loh. Jadi maksudnya kalau mau pulang harus dipastikan dulu bahwa dia itu benar-benar sehat dan bahwa selama lagi perjalanan itu dia tuh nggak menularkan virus itu ke orang-orang yang ada di sekitarnya. Gitu sih kalau dari saya. Oke, baik, terima kasih J untuk pendapatnya. Selanjutnya kita lanjut ke dari Evelyn. Silakan untuk pendapatnya.
Ya, makasih Nathan. Ya, aku juga setuju sama pendapatnya Adiba dan juga Altaf. Jadi, pemerintah kan pasti udah mikirin ini matang-matang, kayak gimana sih caranya untuk memutus rantai penyebaran ini, dan juga dari berita-berita kita udah ngelihat adanya apa, maksudnya pertambahannya nggak sebanyak kemarin-kemarin ya, meskipun tetap bertambah, cuman maksudnya kayak grafiknya udah nggak sebanyak waktu awal-awal. Nah itu kan berarti artinya kayak kebijakan untuk stay di rumah gitu, nggak pergi kemana-mana itu emang benar-benar harus dilakuin maksimal gitu kan. Kan kalau misalkan pergi sampai mudik, nanti ya kayak yang Adiba bilang, nanti mungkin aja dia nggak tahu kalau dia membawa penyakit itu, dan belum lagi kalau fasilitas kesehatan di desa-desa atau daerah-daerah itu juga kurang memadai. Dan Setuju dengan pemerintah ya terkait Ya. dengan larangan ini. Oke. Terima kasih teman-teman buat pendapatnya. Semoga masukan-masukan dari kalian ini bisa bermanfaat buat kita semua. Itu aja dari saya. Terima kasih banget buat pendapatnya. Sampai jumpa lain waktu. Dadah. Hai teman-teman semuanya, selamat pagi. Hai. Hai. Gimana nih kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Ya, baik-baik aja sih. Oke. Gimana PJJ-nya? Lancar nggak? Banyak banget tugasnya, capek. Tugasnya baik aja. Oh gitu ya. Kita cuma dengerin doang yang dosen ngomongin. Oh gitu. Iya, Terus baik banget. Di luar itu tuh kayak kita bener kayak gak ada kerjaan yang bener berguna banget gitu gak sih? Selain nugas. Benar-benar. Waktu Bisa aja. banget kalau bisa gini terus. Ya ini waktunya habis doang, tapi nggak bermanfaat deh kayaknya, kayak nggak produktif gitu kan. Iya sih. Iya. Kita perlu kayak kegiatan yang apa ya, bermanfaat gitu. Kira-kira Altaf punya ide nggak tuh? Mending kita bantuin Kebetulan orang aja. kita di rumah doang kan, Iya. Iya sih. pengen membantu orang, bisa kok kita berdonasi di rumah dengan website yang ada di share screen nanti. Boleh sih. Kebetulan kan kita di rumah aja, daripada nggak ada kegiatan, mending kita membantu orang lain dengan cara salah satunya itu donasi. Donasi. Kan kita kan di rumah Cara aja. donasi dari Gimana rumah. caranya? Iya, Di cara mana? donasi dari rumah bisa lewat Emang gitu? secara daring, yaitu dengan melewati website kita bisa. Coba Kita dong, donasi mau kemana? lihat dong. Kayak gimana? Nih, Jadi promosi. gue udah buka nih guys. Oke. Tadi gue nyari-nyari ini, terus ketemu, terus baik banget, terus yang kayak COVID ini loh, kayak Wah, berapa tuh cuy? APD-nya, terus juga bisa Keren buat juga tuh kayaknya itu. Kita bisa dapat pahala tuh dari donasi. Oh iya. Ya. Iya, lagi bulan Ramadan lagi ya. Oh, iya. Iya. bener Wah, banget. bagus tuh. Udah bisa, kita kan juga bisa ngabisin waktu untuk sesuatu yang berguna gitu. Kalau kita ngelakuin ini Iya. kan. Baik kan gitu. Oke. Wah. Iya, bagus tuh. Keren. Guys, tahu nggak? Donasi itu merupakan penerapan dari sila keberapa? Gak tahu tuh, Dok. Nah, Apa ya? sila kelima gak sih? Kayaknya kelima deh. Kayak 5 deh. Kayaknya 5. Kelima. Keadilan Gimana? sosial. Ah benar, Donasi merupakan penerapan dari sila kelima yang bunyinya yaitu keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia. Nah, salah satu penerapan dari sila kelima itu dengan melakukan kegiatan sosial, yaitu donasi, saling membantu satu sama lain. Oh, Kayak gitu guys. baru tahu. Keren. Iya. Oke. Yuk kita donasi yuk. Oke. Siap. Kami mengucapkan terima kasih kepada Prof. Raldi atas pengajarannya dan pembimbingannya selama 1 semester ini. Ya, melalui Bapak, kami juga mengetahui ini besarnya pelajaran PKTA, yaitu bagaimana kami bisa melatih untuk menjadi pribadi yang positif, tidak hanya bagi lingkungan sekitar kami, tetapi juga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain itu, ilmu yang telah Bapak berikan kepada kami, semoga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari oleh kami, dan dapat bermanfaat bagi kami di kehidupan masa depan nanti.
Oke, dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah menyaksikan video kami kali ini. Semoga video kami kali ini bisa terus membimbing kita semua dan tentunya juga bisa bermanfaat buat kita semua. Semoga video kami dapat diterapkan oleh teman-teman. Ya, akhir kata, kami semua mohon maaf bila selama ini ada kesalahan dalam perkataan kami ataupun juga dalam cara kami bersikap, baik dalam video ini maupun selama kami dalam pelajaran di kelas. Ya, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.